Salam presisi. Tetap berkendara dengan hati-hati. Jika terjadi masalah, bersama kita cari solusi. Untuk masyarakat Indonesia, kami bekerja sepenuh hati. Selamat datang di podcast NTMC. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Nah, berjumpa kembali di podcast NTMC bersama saya AKP Eni Regama. Di podcast NTMC ini kita tidak hanya mengajak sharing atau ngobrol dengan para tamu kita, tapi kita juga ingin lebih dekat dengan masyarakat. Jadi, siapapun yang ingin menyampaikan keluhan atau saran tentang ketertiban lalu lintas, silakan ke podcast ini. Atau juga bisa ke media sosial kami di @ntmc_channel. Nanti akan kita bacakan dan juga tentu kita tindak lanjuti. Nah, kalau suka boleh like dan juga subscribe kita ya. Nah, gimana sahabat NTMC? Gimana nih cara saya membawakan podcast NTMC ini? Sudah kayak YouTuber belum? Saya seperti ini karena saya juga nggak mau kalah dengan salah satu bintang tamu saya ini. Beliau seorang YouTuber, seorang reviewer yang subscribernya jutaan. Nah, selamat datang Om Fitra Eri. Terima kasih AKP Eni. Terima kasih sudah datang. Saya terkejut loh lihat cara AKP Eni tadi melakukan opening. Ya. Karena saya cari ada teleprompter nggak ya? Nggak ada loh. Langsung apa luar kepala. Hebat, luar biasa. Dipuji semasir, aduh melambung. Ketubrak. Oke. Om. Yes. Ini ruangan kita baru pertama kali loh, Om. Ini pertama kali? Iya, wow. Om nih mengawali. Boleh dong di-review ruangan kita, silakan Om. Jadi tadi saya udah bikin IG story, ini ruangannya homey ya. Dia nggak terlalu gede, tapi detail-detailnya tuh menarik nih. Banyak diecast. Iya, kendaraan-kendaraan kita di PJR ya. Lucu banget. Keren, iya. Selamat datang Om, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat kita ya Om. Nih apa kabar nih Om? Baik banget. Saya makasih banget diundang ke sini. NTMC saya udah sering dengar, tapi baru kali ini saya masuk benar-benar sampai ke dalamnya. Dalamnya ya Om. Ini terus terang nih Om, saya ini follower dan penggemar Om Fitra loh. Aduh, makasih. Nanti saya follow back. Iya. Nih Om, ini saya intip ini Om Fitra ini kan sebelum terjun ke dunia YouTuber, dulu itu kan aslinya tuh pendiam dan kelihatan kok memang pendiam dan mengayomi gitu dan nggak terbiasa nih ngomong depan kamera kan dulu ya. Yeah. Nah, ini sekarang nih kalau saya melihat review di YouTube-nya Om Fitra ini kok lancar banget depan kamera. Terus saya aja nih yang tukang ngomong masih suka belibet-belibet gitu. Ada nggak sih saran-saran tipsnya Om? Kan kelihatan lancarnya depan kamera itu kan bisa di-cut, bisa diedit. Kalau belibet tinggal diulang lagi gitu. Jadi sebenarnya aslinya juga ada ngulang-ngulangnya juga. Tapi emang dulu kan saya jurnalis itu kan kalau kita mau menyampaikan satu gagasan kita pakai tulisan, kita ketik. Sudah terbiasa menuangkan ya Om. Betul. Nah, tiba-tiba berganti ke era digital di mana kita harus menyampaikan lewat video karena orang sudah lebih tidak mau membaca, lebih ingin melihat video. Visual sekarang masyarakat Indonesia tuh ya Om lebih visual. Nah, visual. Tapi kan kalau visual saya cuman diem aja, cuman ketawa ke TV kan nggak ada artinya juga. Nah, di situ saya bilang, wah, artinya saya harus belajar mempresentasikan apa yang ada di pikiran saya lewat lisan, tidak lagi lewat tulisan. Tapi ya sama kayak AKP Eni. Dari tadi tuh kita ngomong AKP Eni pasti bilangnya sinau belajar cara presenting ya. Kalau kita belajar terus pasti kita bisa. Aduh, terima kasih ya Om ya. Memang menurut saya materi itu penting banget dikuasai terlebih dahulu melalui sinau tadi. Betul, karena selancar apapun kita ngomong,
kalau kita tidak paham apa yang kita omongkan, nanti akhirnya cuma keluar suara tapi tidak ada makna. Yes, terima kasih. Jadi saya lebih mantep ini untuk menjadi seorang YouTuber nanti ke depannya. Maksudnya dalam tugas, Om. Iya, betul. Om, saya juga suka melihat reviewernya Om nih, Yan. Itu kan butuh jujur ya, Om ya. Yes. Butuh kejujuran dan juga rasa gitu menurut saya ya. Nah ini Om, saya lihat sudah ratusan mobil sudah direview. Bahkan mungkin ribuan kali, soalnya ada ribuan juga loh ini ya Om ya. Nih bagaimana Om mereview secara jujur pada setiap brand tersebut nih Om? Ya, saya rasa sih kejujuran itu bukan cuma buat reviewer, even polisi, apalagi polisi itu penting sekali untuk punya kejujuran. Jujur. Dan rasanya kejujuran itu satu nilai yang tinggi yang harus kita junjung dimanapun profesi kita berada. Nah, khususnya di reviewer, kita mereview sesuatu, orang akan memutuskan dia membeli atau tidak berdasarkan review itu. Akan sangat berdosa kita kalau misalnya sesuatu yang jelek kita bilang bagus. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tahu itu jelek, tapi mungkin karena ada titipan atau apa, jadi kita tidak jujur. Nah, reviewer yang tidak jujur itu lambat laun akan ketahuan. Wah, ini sih nggak pernah jujur dia kalau nge-review. Akhirnya tidak ada lagi yang mau menonton dia. Betul. Memang review Om tuh saya tuh cukup nyaman dan intim gitu, kayak sehari-hari. Kayak nggak usah ngomong, Om tuh masuk mobil, duduk, gitu kan kayaknya dudul ini bahasa Jawanya ya, dudul power startnya itu kayaknya udah kita juga ikut merasa nyambung di situ gitu loh Om. Nah ini Om pernah nggak ada pengalaman yang tidak enak, misalnya lagi review mobil, lagi jalan, tiba-tiba ada polisi berhentiin terus nilang gitu Om? Nah, saya pernah kena tilang, tapi seingat saya belum pernah kena tilang kalau misalnya di mobil tes. Karena biasanya mobil tes itu karena bukan mobil saya juga lebih fokus, jadi dan rata-rata kalau review itu banyakan di daerah yang tertutup atau di luar jalan utama. Oh, rahasianya itu ya, karena sebagai polisi lalu lintas saya, loh ini kok sambil ngomong sambil nyetir, rahasianya itu baik Om. Ya, jadi sebenarnya kan ketika kita ngomong ke kamera itu sebenarnya sama aja kayak kita lagi ngomong sama orang sebelah kan. Betul. Nah, itu juga kita lakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Makanya saya jarang kena tilang. Tapi kalau diberhentiin polisi pernah, dan ini saya ingat sekali. Tahunnya saya agak lupa antara 2003 atau 2004. Saya lagi ngetes waktu itu Toyota Avanza. Avanza itu belum pernah ada. Jadi dulu booming. Ya Tuhan. Toyota Avanza baru mau launching. Baru mau launching, tapi karena saya jurnalis, saya udah dikasih mobil tes pertamanya. Belum dijual ini mobil. Udah lagi ngetes, anak-anak waktu dulu untuk keperluan pengetesan masih boleh pakai plat putih waktu zaman itu. Ya benar. Untuk keperluan khusus boleh. Udah lagi jalan tiba-tiba diberhentiin polisi. Saya pikir, wah kenapa nih, saya sih nggak ngelanggar. Oh mungkin polisinya pengen mempertanyakan kali ya karena plat putih gitu ya. Walaupun saya ada suratnya, cuman dia mau mempertanyakan. Begitu berhenti dia nggak nanya surat-surat sama sekali. Terus, iya Pak, apa kesalahan saya? Oh enggak, Mas. Ini yang mau launching itu ya Mas, saya boleh lihat apa enggak? Jadi polisi itu sebenarnya sudah pernah lihat di gambar, dilewat di TV mungkin. Dia lihat aslinya tuh, aslinya dikejar, baru sekali itu ya. Terus dia pengen tahu. Atasan saya sama saya juga lagi mau pesen nih, makanya saya harus lihat dulu. Promo sekalian. Keren. Nah itulah, Om Fitri ini juga seorang YouTuber nih ya. Selain YouTuber kan juga pembalap nih Om. Nah, saya juga kepo nih Om, apa sih yang menjadikan dasar awal dulu Om Fitra itu pengen jadi pembalap? Nih memang selain kecintaan Om dengan dunia otomotif ya, karena memang bukan dari keluarga pembalap, Bapak Ibu dokter. Betul, hebat, belajarnya luar biasa. Boleh nggak sih terus terang kita buka-bukaan nih, apa karena ada sosok-sosok wanita yang dulu jadi inceran, jadi pengen jadi pembalap karena kan memang gagah nih pembalap nih. Gimana nih Om? Enggak sama sekali. Bener-bener bukan wanita motivasinya. Jadi emang dari kecil itu sering diajak ayah nonton balapan di Ancol. Dari situ udah tertarik sama namanya dunia kecepatan. Kok keren banget ya. Mobil kebut-kebutan gitu ya. Terus habis itu siapa yang menang dan kelihatannya gagah gitu. Nah, tapi sebagai remaja ya saya juga tidak langsung
bisa langsung ke sirkuit karena keluarga saya bukan pembalap. Betul. Dan jujur aja nih Bu, dulu Iya. sering ada balapan liar, saya sering nonton di situ. Nonton ya, tapi Sering- nggak jadi pembalap kan? Pernah Balap juga. Nah, Ah. pernah juga, namanya anak remaja ya, maksudnya Ya, coba-coba gitu ya. betul. Maksudnya saya bukan yang setiap hari itu balap liar, tapi pernah balapan ya, terus narik di situ. Nah, tapi saya tahu itu melanggar lalu lintas. Betul. Dan yang bikin saya terhenyak itu ada beberapa teman saya kecelakaan ketika melakukan balap liar. Dan di situ saya bersyukur, oke, sebagai remaja saya melakukan sempat balap liar itu nggak benar. Betul. Dan untung aja saya nggak sampai kecelakaan. Nah, dari situlah saya bilang, wah saya harus balapan ke trek resmi nih. Betul. Ini kalau saya balapan di jalan raya terus, sooner or later, pasti saya akan ketangkep polisi, atau saya akan kecelakaan, atau saya membawa korban untuk orang lain. Tuh, para remaja kita tuh. Ya, terus Om. Nah, terus habis itu, dari situ saya masuk ke dunia balap resmi, walaupun dengan kenalan yang sangat sedikit, tapi dengan tekad ya udah saya masuk ke situ. Dan alhamdulillah sejak saya balap, itu justru saya makin takut untuk ngebut di jalan raya. Dulu pernah sebelum balap, saya setahun itu 4 kali kecelakaan. Hanya karena saya tidak bisa menahan nafsu untuk ngebut. Iya, oke. Nah, setelah saya balapan, saya jadi lebih tahu, oh ternyata balapan itu sangat nikmat kalau bisa dilakukan di sirkuit resmi. Iya. Dan saya juga tahu betapa susahnya mengendalikan mobil kalau di atas kecepatan 100 km per jam, tiba-tiba kita berbelok gitu ya. Manuver ya. Saya bayangin kalau misalnya gara-gara saya kecelakaan di jalan raya karena kebodohan saya, ngebut dan membawa korban untuk orang lain, bagaimana menyesal saya. Betul. Oke, akhirnya saya di dunia balap terus dan alhamdulillah tidak ada keinginan sama sekali untuk ngebut di jalan raya dan bahkan saya berharap teman-teman yang mungkin masih balap di jalan raya coba ke sirkuit deh. Di situ jauh lebih positif dan tidak melanggar hukum dan tidak membahayakan orang lain. Terima kasih Om Fitra. Semoga ini mencerahkan wawasan dan membuka pikiran adik-adik kita yang suka ngebut di jalanan atau masih suka kebut-kebutan. Nah Om, saya kan ini orang awam ya soal dunia balap ya. Saya pikir balap itu kan risikonya tinggi. Betul. Nah, saya berpikir bagaimana ya memberikan kepercayaan kepada keluarga pada saat itu untuk memilih terjun ke dunia balap. Oke, kita bicara statistik ya. Jadi, secara statistik, kecelakaan di dunia balap itu banyak. Lebih banyak dibandingkan kecelakaan di jalan raya kalau kita hitung persentase. Hampir setiap balapan tuh pasti ada serempetan atau tabrakan. Tapi, yang sampai terjadi korban itu sangat sedikit. Terutama di balap mobil ya. Karena apa? Karena di balap, safety device-nya itu luar biasa. Mobilnya pakai roll bar, kita pakai helm, kemudian kita pakai baju anti api. Anti api? Jadi, apa ya, Om, ya? Jadi kalau kita kena api, apinya itu panasnya tidak sampai ke dalam tubuh. Kita bisa sampai 1 menit sampai 2 menit di tengah kobaran api dan kita nggak apa-apa dan bajunya tidak akan terbakar. 1 menit, 2 menit berada di tengah kobaran api dan bajunya tidak akan terbakar ya, Om? dan kita masih nggak apa-apa di situ. Nah, jadi kalau ditanya saya sering tabrakan nggak di balap? Oh sering, serempetan, bahkan pernah nabrak kompetisi tembok. untuk jadi nomor 1 ya Om ya? Tapi sampai cedera alhamdulillah belum pernah. Jadi secara statistik masih lebih bahaya kita mengendarai mobil di jalan raya ketimbang kita di sirkuit karena perlengkapan keselamatannya itu yang luar biasa. Luar biasa ya Om. Oke. Menurut Om kan tadi kan ngomong soal balap-balap pada zaman itu ya. Pada akhirnya Om punya kesadaran untuk salah nih. Salah. Nah, kita menuju ke zaman sekarang ini anak-anak yang balap liar itu menurut Om Fitra gimana dong Om? Ayo aja ada anak ini kita Om. Duh, saya tuh paling sedih ya kalau saya kesel kalau misalnya lagi di jalan tiba-tiba ada balap liar mobil atau motor, itu saya kesel. Tapi saya jadi sedih ketika dengar berita ada yang kebut-kebutan jatuh, misalnya naik motor terus meninggal. Terutama banyak sekali yang tidak pakai helm kalau balap liar. Betul, benar. Itu saya ngerasa, aduh kok seperti jadi kematian yang sia-sia gitu ya. Mereka masih muda, mereka belum merasakan nikmatnya jadi orang dewasa. Iya, nikmat ya Om ya. Mereka belum merasakan nikmatnya bisa hidup di dunia puluhan tahun, tiba-tiba udah meninggal dengan cara seperti itu. Dan lebih nggak bisa saya bayangin lagi adalah perasaan orang tuanya. Anak yang kesayangan, yang sudah dididik, tiba-tiba meninggal di jalan raya karena kebut-kebutan liar, itu rasanya sedih sekali. Dan
perasaan orang tua, kendaraan itu kan orang tua yang membelikan Om. Betul. Anak kita ada apa-apa meninggal atau cacat Betul, seumur hidup betul. karena orang tua yang membelikan kendaraan itu Betul. pasti akan menanggung beban bertahun-tahun. Betul. Itu nggak gampang bagi mereka ya Om ya. Betul. Iya, dengar. Saya mengerti karena saya juga pernah berteman dan juga ada di lingkungan itu. Saya mengerti psikologis kenapa orang itu balap liar. Satu, Ya. mereka suka kecepatan, kemudian ada seperti gagah gitu ya kalau Iya. bisa balapan liar. Tapi resikonya tidak sebanding dengan kenikmatannya. Sekali saja kesalahan, satu kesalahan saja di Iya. saat yang tidak tepat, Iya. nyawa Anda melayang dan Iya. tanpa nyawa semuanya sia-sia. Iya, dan hobi itu bisa disalurkan di tempat yang sudah Yes. tersedia, ya Dan Om ya. bahkan Banyak lebih perlombaan keren. ya Om ya. Nah, misalnya gini, Heeh. tuh cowok ganteng. Iya loh, dia pembalap Eh. pembalap sirkuit, wih keren. Keren, Dibandingin itu pembalap, itu orang ganteng loh, dia pembalap liar. Pembalap Iya. liar gitu Iya. kan. Dia aja nggak memperhatikan keselamatannya dia, mau gimana mau Iya. jagain aku kan? Iya, itu benar tuh. Nah kan. Oh ya Om, ini aku juga suka tanya-tanya nih sama Om Edwin. Edwin Nih, Syah. Edwin Syah ya. Ini Om ini seorang pembalap, tapi justru contoh pengendara yang baik loh. Nah ini saya tanya Om, katanya nih Om nih nggak pernah kebut-kebutan di jalanan nih. Bener nggak ya Om? Jadi benar tadi seperti Oke. saya bilang, begitu saya udah di balap gitu ya, saya tahu resikonya besar sekali kalau kecepatan itu kita buat tinggi di jalan raya. Iya, Mano. Mobil itu bagaimanapun juga ribuan komponen mobil yang nempel di aspal itu cuman ban. Begitu lepas daya cengkeram bannya sangat sulit untuk mengendalikan, dan akhirnya saya tahu kalau saya melintir di sirkuit nggak apa-apa. Saya mau nabrak di sirkuit nggak apa-apa, tapi kalau di jalan raya saya bisa ngerugiin orang lain. Satu. Kedua, karena hasrat saya untuk kecepatan itu sudah dipuaskan di sirkuit, di jalan raya saya lebih menikmati Relax perjalanan. ya. Lebih enak jalan Iya. itu rileks. Di tol itu 80 sampai Iya. 90 sambil dengerin musik kesenangan kita, sambil fokus ke jalan, itu Iya. rasanya indah. Karena ketika kita ngebut, kita benar-benar fokus ke Iya. yang lain, kita nggak bisa menikmati perjalanan itu Iya. sendiri. Ada Ya. juga orang ngebut itu bukan karena dia pengen ngebut, tapi karena dia telat. Ya, ya. Makanya perencanaan itu penting. Ngebut karena dia telat itu orang yang tidak punya perencanaan dalam hidupnya. Iya. Ada satu masukan lagi. Apa? Boleh, boleh, boleh. Saya suka rambu-rambu di jalan itu bikin kita teratur. Oke. Tapi ada satu rambu yang saya paling tidak suka. Apa tuh Om?